berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkin hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Shalom, selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih. Di Rema kita malam hari ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang healthy family, ya, keluarga yang sehat. Tentunya saya tidak akan bahas soal kesehatan secara fisik, karena kesehatan fisik sudah menjadi trending topik ya di hari-hari kita saat ini. Sudah ada begitu banyak tips-tips di luar sana. Tapi pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang kesehatan mental dan spiritualitas daripada keluarga kita. Bagaimanakah kita menjaga supaya keluarga kita memiliki kesehatan mental dan spiritualitas yang baik? Saudara-saudara, di hari-hari kita ini kita tentu tahu kesehatan menjadi satu hal yang penting, bukan cuma fisik tapi juga mental dan spiritual, khususnya di tengah-tengah keluarga. Saudara, orang yang paling bisa melukai kita adalah orang yang paling kita cintai. Benar apa benar, saudara? Tentu saja benar ya. Saudara, orang yang paling kita cintai berpotensi paling besar untuk melukai hati kita. Siapakah orang yang paling kita cintai? Ya, tentunya adalah keluarga inti kita ya. Kalau yang sudah berpasangan, ya pasangan, anak-anak, atau orang tua kita. Keluarga inti kita, mereka adalah orang-orang yang paling kita cintai dan yang berpotensi besar dapat melukai hati kita. Dan tak jarang saudara, banyak keluarga yang terluka, yang punya banyak konflik tidak pernah diselesaikan. Akhirnya luka itu menjadi satu infeksi ya, yang melukai, yang merusak, dan akhirnya membuat keluarga itu hancur. Oleh karena itu saudara, malam hari ini sangat penting sekali untuk kita boleh menyadari betapa penting kita menjaga kesehatan mental dan spiritualitas daripada setiap anggota keluarga kita, supaya kita bisa bertahan. Dan ada satu bagian firman Tuhan yang bisa menolong kita malam hari ini, yang dialami oleh keluarga Yusuf ya. Kita tahu Yusuf pernah menimbulkan luka hati bagi kakak-kakaknya dengan mimpi-mimpinya yang dianggap sombong, ditambah lagi dengan kelakuan daripada
sikap daripada ayahnya yang mengasihi Yusuf melebihi saudara-saudaranya. Tentu itu melukai hati kakak-kakaknya, dan kemudian luka hati itu berlanjut lagi sampai kakak-kakaknya pun juga melukai Yusuf dengan tindakan yang luar biasa, membuang bahkan menjualnya ya. Dan di situ ayahnya pun terluka, dan ketika melihat ayahnya terluka, kakak-kakaknya pun juga terluka. Mereka menyesali perbuatan mereka, dan di satu luka yang begitu berkepanjangan tidak pernah diselesaikan. Nah, kita mau lihat malam hari ini bagaimana Yusuf menyelesaikan luka dan permasalahan di tengah keluarganya. Kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-42 ayat 6 sampai yang ke-17. Kejadian pasal 42 ayat 6 sampai 17 akan saya bacakan bagi setiap kita. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat di negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, di firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwa ini adalah momen perjumpaan pertama bagi Yusuf dan saudara-saudaranya setelah sekian lama. Setelah terjadi konflik yang begitu besar, ini perjumpaan pertama mereka. Dan dalam perjumpaan pertama ini Yusuf mengenal jelas saudara-saudaranya. Dia mengingat betul wajah kakak-kakaknya yang telah membuangnya. Namun tidak dengan kakak-kakaknya. Kenapa kakaknya tidak ingat lagi kepada Yusuf? Karena pada saat itu Yusuf sudah memiliki status yang berbeda. Dia berpenampilan seperti orang Mesir dengan juga kuasa yang luar biasa, dan juga namanya pun dikenal dengan nama Mesirnya, bukan lagi sebagai seorang Yusuf. Oleh karena itu kakak-kakaknya tidak mengenal Yusuf pada waktu itu. Dan dalam perjumpaan pertama ini menimbulkan gejolak yang begitu besar di hati Yusuf. Dia sampai dicatat ya, kalau kita baca ayat seterusnya dikatakan Yusuf itu menangis. Ada satu gejolak perasaan yang tidak digambarkan jelas di sini. Mungkin campur aduk antara ada rasa kecewa, ada rasa marah terhadap kakak-kakaknya, tapi juga ada rasa rindu yang begitu dalam, yang akhirnya membuat dia menangis ketika mendengar penuturan kakak-kakaknya tentang penyesalan mereka telah membuangnya. Nah, saudara-saudara, tentu Yusuf masih mengingat jelas kejadian yang begitu menyakitkan itu, yang membuat dia terpisah dari keluarganya, yang membuat dia menjadi seorang asing di negeri asing dan mengalami begitu banyak penderitaan. Dan pada waktu dia berjumpa dengan kakak-kakaknya, status dia berbeda.
Yusuf itu dikatakan sebagai seorang mangku bumi. Dia adalah orang nomor 2 di bawah Firaun di tanah Mesir pada waktu itu. Dia punya kuasa yang begitu besar, jauh berbeda dengan kakak-kakaknya yang saat itu bisa sujud menyembah kepadanya untuk membeli bahan makanan. Kalau dia mau membalas perbuatan kakak-kakaknya di masa lalu, tentu dia bisa membalasnya berkali-kali lipat. Dia bisa mengikuti kemarahannya untuk membayar luka hati yang pernah dia alami. Tapi Yusuf tidak memilih demikian. Dia memilih jalan yang lain. Dia tidak memilih untuk membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya. Kita bisa lihat di ayat yang seterusnya yang juga berkelanjutannya di esok hari akan jadi pertemuan kita di Rema besok, yaitu dari Kejadian 45. Saya baca 2 ayat saja ya. Kejadian 45 ayat 4 sampai 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudara, ini adalah pertemuan mereka yang kedua. Setelah saudara-saudaranya pulang, Simeon tinggal bersama dengan Yusuf. Lalu kemudian mereka kembali lagi membawa Benyamin berjumpa lagi dengan Yusuf untuk membeli juga bahan makanan kembali. Dan di perjumpaan itulah akhirnya Yusuf mengungkapkan siapa dirinya. Dan saudara, sangat luar biasa sekali. Di ayat 4-5 ini Yusuf mengatakan dengan jelas, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Dia mengungkapkan kepada kakak-kakaknya untuk tidak perlu lagi menyesal, tidak perlu lagi bersusah hati atas kesalahan besar yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Tapi Yusuf berkata dengan jelas, kakak-kakaknya pernah melakukan kesalahan, tapi dia melihat rancangan Allah melampaui segalanya. Dia melihat bahwa Allah telah merubah segala reka-reka yang jahat itu menjadi satu hal yang untuk kebaikan bagi seluruh bangsa mereka. Saudara-saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa yang dilakukan Yusuf. Yusuf memilih untuk mengampuni kakak-kakaknya. Dia melepaskan pengampunan. Kok bisa? Karena dia berfokus pada rancangan Allah. Dia tidak berfokus lagi pada kekurangan, pada kesalahan, pada rancangan-rancangan jahat yang pernah dilakukan kakak-kakaknya. Dia tidak tinggal di masa lalu dengan luka yang melekat di hatinya. Tidak. Dia melihat rancangan Allah yang menuntunnya sampai hari itu, di mana dia menjadi seorang yang besar di Mesir, di mana dia bisa memiliki kuasa yang begitu besar dan mencukupkan kebutuhan seluruh keluarganya dengan makanan pada hari itu. Dia melihat satu rencana Allah yang begitu besar, yang tidak pernah gagal. Dikatakan dia ingat akan mimpinya, dan dia tahu inilah masa di mana mimpi itu diwujudkan. Allah tidak pernah gagal dengan janjinya, sekalipun kakak-kakaknya melakukan kesalahan. Tapi rancangan Allah tidak gagal. Dan itu yang membuat Yusuf bisa mengampuni kakak-kakaknya, yang membuat dia bisa mencukupkan kebutuhan keluarganya dan memulihkan keluarganya dari luka yang begitu berkepanjangan. Mereka boleh berkumpul bersama kembali. Itu semua karena Yusuf mampu melihat rancangan Allah yang begitu besar. Saudara-saudara, bagaimana keadaan keluarga kita saat ini? Apakah keluarga kita dalam keadaan yang sehat? Ya, puji Tuhan kalau secara fisik kita sehat, masih bisa mengikuti seluruh aktivitas dengan baik. Tapi saudara, bagaimana dengan kesehatan mental dan spiritual dari setiap anggota keluarga kita? Saudara, kalau zaman sebelum pandemi dulu banyak keluarga yang bergumul dengan quality time. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita. Semua anggota keluarga begitu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk berkumpul bersama, tidak ada waktu untuk membangun quality time bersama dengan anggota keluarga lain. Dan itu menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Bahkan tidak jarang kami mendengar kisah bahwa ada anak sama orang tua yang tidak berbicara satu sama lain cukup lama waktunya karena menghadapi
kurangnya quality time bersama. Tapi saudara-saudara, pada saat pandemi ini, apakah keluarga yang tadinya kurang quality time sekarang banyak banget ya kesempatan untuk bisa berquality time, banyak waktu untuk bersama-sama? Tapi apakah kemudian itu membuat keluarga menjadi lebih harmonis? Tentu ada yang iya, tapi tidak sedikit juga yang tidak. Waktu bersama dengan keluarga justru juga bisa menimbulkan banyak konflik yang terjadi. Saudara, tak jarang di masa pandemi ini banyak anak dan orang tua yang juga berkonflik karena tidak ada tempat untuk refreshing ya. Ketemunya cuma sama keluarga, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak ada hiburan yang bisa dilakukan. Akhirnya cuma ketemu sama anggota keluarga saja. Begitu banyak kesempatan peluang konflik yang terjadi, dan kalau tidak diselesaikan, resikonya begitu besar. Bahkan di tengah pandemi ini, tingkat perceraian meningkat dengan luar biasa. Mungkin beberapa hamba Tuhan juga mengalami ya, bagaimana banyak jemaat yang datang karena ada begitu banyak permasalahan keluarga yang terjadi. Saudara-saudara, keluarga kita sehat secara fisik belum berarti keluarga kita bebas dari sehat secara mental dan spiritual. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, ayo kita pupuk kesehatan mental dan spiritual keluarga kita dengan satu hal: berfokus kepada Tuhan, berfokus pada rancangan Tuhan. Jangan berfokus kepada kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga kita. Saudara-saudara, sebuah film yang berjudul War Room, film ini bercerita tentang keluarga ya, dan ini menjadi film yang menjadi referensi bagi saya dan suami ya. Kami sangat menyukai film ini ya. Judulnya War Room. Mungkin Bapak Ibu yang saudara-saudara punya kesempatan boleh menonton film ini ya. Saudara, film itu menjelaskan satu bagian ya, cuplikan yang sangat baik sekali ya. Dikatakan bahwa musuh kita yang sebenarnya itu bukan pasangan kita, bukan anggota keluarga kita. Musuh kita yang sebenarnya adalah dia yang disenangkan kalau kita jauh daripada Tuhan. Dia yang senang, yang bersuka cita bersorak-sorai kalau pasangan suami istri ribut. Dia yang senang dan bersuka cita kalau keluarga itu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia yang senang tatkala keluarga anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kehancuran. Pribadi yang disenangkan atas semua ini, dialah musuh kita yang sesungguhnya. Dan siapa dia, saudara? Tentu saja si jahat yang bersuka cita atas kehancuran daripada keluarga, khususnya keluarga anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita fokuskan diri kita untuk bukan berperang dengan pasangan, bukan berperang dengan anggota keluarga kita, bukan, tapi berfokus melawan si jahat yang berusaha merusak kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, kadang si jahat itu menggunakan satu hal yang sangat-sangat mudah untuk mengompori kita, yaitu ego kita masing-masing. Ego kita yang gak mau kalah, ego kita yang merasa sebagai korban atas kesalahan orang lain, ego kita yang merasa direndahkan, akhirnya membuat kita tidak mau memaafkan, yang membuat luka itu terus-menerus berkelanjutan dalam keluarga, yang membuat kita tidak mau memulai dahulu pembicaraan yang baik-baik. Saudara-saudara, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, kalau kita mau keluarga kita sehat, ayo kita datang kepada Tuhan. Fokus sama apa yang Tuhan sedang rancangkan bagi keluarga kita. Jangan fokus pada kesalahan, jangan fokus kepada kekurangan daripada setiap anggota keluarga kita. Jangan fokus kepada luka yang kita alami. Karena kalau kita fokus dengan itu semua, kita akan lupa kalau kita mengasihi mereka. Saudara, malam hari ini biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan setiap kita untuk boleh membangun keluarga-keluarga yang sehat di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala pergumulan yang terjadi. Keluarga kita siap. Keluarga yang sehat bukan berarti keluarga yang tidak pernah berkonflik, tapi keluarga yang mampu menyelesaikan konfliknya, yang mampu menyelesaikan perselisihan, yang mampu mengobati luka,
yang pernah terjadi. Saudara-saudara, mari kita pada malam hari ini secara khusus akan berdoa bagi keluarga kita, bagi diri kita, bagi setiap anggota keluarga kita. Kita mohon pertolongan Tuhan agar diri kita juga boleh kalau ada luka-luka hati yang kita alami terhadap anggota keluarga kita, biar diri kita boleh mengampuni, boleh melepas pengampunan, boleh melihat rencana Allah yang indah. Tapi kalau juga kita yang melukai, mari kita juga dengan rendah hati meminta maaf kepada anggota keluarga yang telah kita lukai. Dan malam hari ini kita juga berdoa bagi setiap anggota keluarga kita agar mereka juga boleh fokus kepada Tuhan dan boleh punya kesehatan mental dan spiritual yang baik. Kita mau bawa setiap pergumulan keluarga kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa setiap diri kami. Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali melukai perasaan, melukai setiap anggota keluarga kami. Jikalau kami seringkali tidak mau mengalah, mementingkan ego kami masing-masing. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Tuhan, biar hari ini kami boleh belajar dari pilihan yang diambil oleh Yusuf. Biar kami juga boleh mengambil pilihan yang tepat bagi keluarga kami. Biar kami boleh melihat rancangan Allah yang indah, melampaui setiap kesalahan yang diperbuat oleh sesama, oleh anggota keluarga kami. Tuhan, tolong juga ya Bapa. Tolong kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau meminta maaf tatkala kami keliru, tatkala kami melakukan kesalahan. Biar Tuhan yang boleh tolong kami menjadi teladan bagi keluarga kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biar setiap keluarga anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini datang mencari Tuhan, kiranya kasih Kristus boleh melingkupi kami, kiranya kasih Kristus boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami, memulihkan, menghangatkan keluarga yang sudah dingin, memberikan ketenangan, berikan kedamaian di tengah-tengah keluarga yang sedang bersih tegang. Kami percaya hanya Kristus yang mampu mempersatukan dan mengeratkan kembali keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan percayakan untuk kami boleh bertumbuh bersama dengan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhan?